في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat berwibawa. Meskipun begitu, beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Bagaimanakah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana rumah dan tempat tinggal istri-istri Rasulullah? Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau pertama kali singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu Rasulullah membangun masjid, dan setelah itu beliau membangunkan bagi istri-istri beliau tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Khadijah, beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian beliau menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar, dan setelahnya beliau menikah dengan Hafsah binti Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun bagi masing-masing istri-istri beliau tempat tinggal tersendiri. Beliau membangun rumah untuk Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, dan setelah itu Rasulullah membangun rumah bagi Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jika seseorang menghadap kiblat ketika dia sholat, maka rumah-rumah dari istri-istri beliau berada di sebelah kiri orang tersebut. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan rumah bagi istri-istrinya yang lainnya berjejer dengan rumah-rumah yang sudah ada. Rumah-rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana, terbuat dari tanah liat atau dahan-dahan kurma yang bercampur dengan tanah liat, atapnya dari pelepah kurma. Rumah Aisyah contohnya, ada 2 pintu dari rumahnya, 1 pintu mengarah ke arah masjid, 1 pintu lagi mengarah ke tempat lain. Dan dari pintu yang lain ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju rumah istri-istri yang lainnya. Rumah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada jendela yang kemudian darinya beliau bisa melihat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahanda beliau. Berapakah ukuran panjang, lebar, tinggi dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah seorang tabi'in yang pernah tinggal di salah satu rumah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika dia menginjak dewasa, dia bisa menggapai atap dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa atap dari rumah Rasulullah tidaklah terlalu tinggi. Panjang rumahnya sekitar 5 meter dan lebarnya sekitar 4 meter. Begitu sederhana rumah Rasulullah SAW. Di antara bukti bahwa rumah Rasulullah SAW sangat sederhana adalah suatu ketika Rasulullah SAW sholat, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur. Tidurnya Aisyah adalah searah dengan tempat sujudnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sujud, beliau mengalihkan kaki Aisyah, dan Aisyah pun menempelkan satu kaki dengan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW berdiri untuk rakaat berikutnya, Aisyah kembali kepada posisinya yang semula. Begitu kecilnya
begitu sederhananya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas rumah Rasulullah ada ruangan kecil. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di situ. Rumah Aisyah ada 2 pintu yang terbuat dari kayu. Dan tembok dari rumah Rasulullah dibiarkan seperti semula dari tanah liat ataupun tanah yang bercampur dengan dahan-dahan kurma. Adapun perabotan dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana. Seorang sahabat meriwayatkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat ini untuk duduk di atas bantal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantal yang terbuat dari kulit dan isinya adalah serabut dari pohon kurma. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, Anda lah yang duduk di atas bantal itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijlis anta, duduklah kamu di situ. Maka kemudian sahabat ini duduk di atas bantal milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah duduk di atas tanah. Begitu tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terbuat dari kulit yang isinya serabut dari pohon kurma. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari kenikmatan dan kemewahan dunia. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang mengajarkan kita hubbud dunya, tapi beliau mengutamakan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat, maka rumah Rasulullah seperti apa adanya, begitu sederhana. Bahkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah masih berada di rumahnya masing-masing sampai mereka meninggal dunia. Sampai kemudian pada masa pemerintahan Al-Walid Ibnu Abdul Malik, dialah yang kemudian melakukan perluasan. Ketika itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan Umar bin Abdul Aziz melakukan perluasan Masjid Nabawi. Maka rumah-rumah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang masuk di dalam area perluasan, kecuali rumah Aisyah dibiarkan seperti itu karena di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, para sahabat berbeda pendapat. Di manakah Rasulullah harus dimakamkan? Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa para nabi dimakamkan di mana beliau meninggal dunia berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kemudian Rasulullah dimakamkan di tempat tinggalnya Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah meninggal dunia di situ. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamarnya Aisyah, di rumah tempat tinggal Aisyah, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga dimakamkan di situ. Umar bin Khattab juga dimakamkan di situ. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau masih berada di situ, di tempat tinggalnya. Beliau ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kain penghalang antara beliau dan makam Rasulullah, tapi kain ini sesekali beliau buka untuk melihat makam Rasulullah, orang yang paling dia cintai. Di ruangan tersebut ada sisa satu tempat untuk bisa dimakamkan seseorang di situ. Setelah Rasulullah, kemudian sahabat Abu Bakar yang sejajar dengan pundak Rasulullah, kemudian sahabat Umar yang sejajar dengan pundak Abu Bakar, masih ada satu ruangan kosong. Tapi
dikatakan bahwa ruangan itu untuk Nabi Isa alaihissalam ketika nanti beliau turun ke dunia dan kemudian hidup di dunia untuk beberapa waktu lamanya, dan setelah itu kemudian beliau dimakamkan di samping baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi'. Inilah rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang sangat sederhana bandingkan dengan rumah kita yang begitu mewah, begitu banyak perhiasan dunianya. Tapi rumah Rasulullah, orang yang paling mulia, rumahnya begitu sederhana, tapi rumah yang terpancar darinya mutiara-mutiara ilmu, cahaya keimanan. Seorang yang lebih mulia dari semua raja-raja yang ada, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu rendah hati, begitu tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, engkau ditawarkan, diberi tawaran untuk menjadi seorang nabi dan raja atau seorang nabi saja, bukan nabi dan raja. Kemudian Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril sebagaimana melihatnya seorang murid kepada sang guru. Kemudian malaikat Jibril mengatakan dan memberikan isyarat, bersikap rendah hatilah engkau wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang sehari kenyang dan sehari lapar. Inilah Rasulullah SAW yang tidak memohon setiap hari agar bisa diberikan kenyang oleh Allah Ta'ala, tapi beliau memilih agar dijadikan oleh Allah orang yang merasakan kenyang dalam sehari dan merasakan lapar dalam hari berikutnya. Mari kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Jangan kita selalu disibukkan oleh dunia kita yang kemudian melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita hanya berharap mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. في قلبي رسول الله، في قلبي رسول الله. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيب.